Yo, para Wibu Rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Nah, di segmen Wibu Spoiler kali ini gue mau ngebahas Arifureta lagi. Dan yang mau gue bahas kali ini adalah musuh Hajime di season 2 yang muncul di trailer Arifureta season 2. Dan kalau yang gue sampein ini ada yang salah atau ada yang kurang, lo bisa koreksi aja lah cuk di kolom komen. Karena ya mungkin aja gitu kan, gue salah baca, translate-nya salah, atau ya gue bacanya nggak lengkap jadi ya ada kesalahan lah. Lo koreksi aja kalau gue ada kesalahan di kolom komen. Buat lo pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lo bisa donasiin duit jajan lo ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Siapa sih yang muncul di trailer Arifureta season 2 yang dilawan Hajime di akhir video? Dia adalah Noin, yang merupakan utusan Dewa Ehit yang ditugasin Ehit buat ngebunuh siapa aja yang mengganggu permainan yang dibuat sama Ehit, termasuk Hajime yang jadi sasaran buat dibunuh sama si Noin. Karena ya Ehit juga udah nyuruh Noin buat ngebunuh Hajime yang merupakan ancaman terbesar dalam permainannya. Jadi selama ini Tortus atau Isekai yang manggil Hajime adalah papan permainan yang telah disiapkan Ehit. Kayak mengadu domba setiap ras atau perang iblis sama manusia, itu adalah permainan yang telah disiapkan sama Ehit. Noin digambarkan sebagai karakter tanpa ekspresi yang kalau ngomong tuh belak-belakan dengan intonasi monoton. Dalam cerita Arifureta Zero diketahui kalau Noin itu pernah gelut sama para Atavis atau yang diyakini sebagai keturunan dewa. Dan Noin juga nggak akan melupakan gelutnya melawan mereka karena ya Noin itu tertarik dengan mereka yang bisa make sihir kuno. Di dalam cerita utama Arifureta diketahui kalau Noin itu menyamar sebagai birawati dan dia juga yang menghasut para petinggi Tortus buat mencap Hajime sebagai orang sesat dengan alasan Hajime telah menculik Kaori. Setelah Hajime dicap sebagai orang sesat, Ai-chan selaku guru dan cewek yang naksir sama Hajime nggak terima dong sama keputusan itu, dan ya dia berniat mengungkapkan sifat Ehit yang sesungguhnya ke murid-muridnya yang lain. Tapi sebelum Ai-chan bisa mengungkapkan hal itu, dia diculik duluan sama Noin dan dijadikan sandra sama Noin. Jadi ya yang kemarin muncul di anime Arifureta season 2 yang menculik Ai-chan adalah Noin. Nah, setelah Noin menculik Ai-chan, dia bakal menghasut Eri dan Hiyama buat berkhianat dan membantu mereka ngebunuh komandan kesatria Tortus. Alasan Noin menghasut dan membantu mereka itu cukup simpel, yaitu karena Ehit yang menganggap Hiyama sama Eri itu kayak badut ya. Soalnya ya bagi Ehit mereka itu lucu aja, udah tahu lemah tapi nyoba gitu buat ngelawan Hajime. Jadi ya itu buat hiburan tersendiri lah bagi Ehit. Makanya Noin menghasut dan membantu mereka dalam mengkhianati kerajaan Highlake yang ada di Tortus. Nah, setelah Hajime ngalahin Eri dan Hiyama, Hajime bakal pergi ke gereja suci di Tortus buat nolong Ai-chan. Dan di sana Hajime bakal ngelawan Noin. Dan gue berharap sih pas di anime nanti gelutnya itu bakal seepik imajinasi gue pas baca novelnya. Karena ya pas ngelawan Noin, Hajime itu belum sekuat sekarang. Bisa gue bilang malah Noin itu sedikit lebih kuat dari Hajime pas Hajime ngelawan Noin pertama kali. Tapi ya Hajime tetap bakal menang. Oke, gue bilang tadi Hajime itu nggak sekuat Noin pas ngelawan Noin ya. Bukan Hajime yang sekarang. Kalau Hajime yang sekarang mah kekuatannya udah jauh di atas Noin. Orang Ehit aja kalah gitu kan sama Hajime. Nah, setelah Hajime ngalahin Noin, tubuhnya Noin itu nanti bakal dipakai sama Hajime buat jadi ya pemuas nafsunya lah. Maaf salah. Maksudnya dipakai buat jadi wadah jiwanya Kaori. Kaori itu nanti bakal mati sama Eri dan Hiyama. Tapi jiwanya Kaori bakal di Edo Tensei sama Hajime dan dipindahin ke tubuhnya Noin. Jadi ya Kaori bakal hidup lagi tapi dengan tubuhnya Noin yang ngebuat Kaori itu mendadak jadi OP karena ya dia pakai tubuh Noin yang udah OP. Dan dalam cerita Arifureta After Story diketahui kalau ternyata Noin itu nggak mati. Jiwanya berhasil balik lagi ke dunia. Tapi karena kematian Ehit di tangan Hajime, Noin jadi salah satu pelayannya Hajime. Dan Noin meminta Hajime ngebuatin dia tubuh baru. Yang nanti tubuh barunya Noin itu berupa golem laba-laba. Dan juga Noin itu nggak tertarik buat ngambil tubuh lamanya yang dipakai sama Kaori. Dia malah lebih suka tubuh barunya yang dikasih sama Hajime.
Tapi walaupun tubuhnya Noin adalah golem laba-laba, Noin juga punya bentuk humanoid atau ya bentuk manusia yang sesekali dia pakai, yang dibuat sama Hajime dari sisa-sisa tubuh ibu para AI yang dibunuh sama Hajime di cerita After Story. Penampilan humanoid dari Noin di After Story bisa gue bilang ya hampir serupa lah sama tubuh lamanya, yang membedakan adalah warna matanya yang berubah jadi merah. Dan semenjak jadi pelayannya Hajime, sifatnya Noin itu juga bakal mulai berubah. Kalau dulu Noin itu nggak punya ekspresi sama sekali dan juga monoton banget, sedangkan sekarang Noin itu lebih emosional kayak cewek pada umumnya lah. Ditambah dia juga suka ngegodain cowok dalam hal seksual, termasuk Hajime yang juga digodain gitu kan sama Noin. Buat kekuatan, mau waktu si Noin jadi utusannya Ehit atau jadi pelayannya Hajime, kekuatannya itu nggak beda jauh. Yang bisa gue bilang ya masuk ke kategori salah satu karakter terkuat di Arifureta. Walaupun gue nggak bisa mastiin ya dia ada di posisi keberapa, harusnya sih nggak jauh beda gitu dari Kosuke yang sekarang. Pertama, kekuatan fisik. Kekuatan fisiknya Noin itu telah mencapai batas maksimal dari manusia. Begitu juga sama durability atau ketahanan fisik dan juga kecepatan yang benar-benar itu udah mentok di batas manusia. Tapi sayang, walaupun Noin itu utusannya Ehit, fisiknya masihlah fisik manusia, bukan fisik non manusia kayak Hajime, Yue, Seiya, Tio atau yang lainnya lah. Dan seandainya Noin itu punya fisik non manusia, gue nggak yakin sih Hajime bisa menang dari Noin pas pertama kali ngelawan Noin. Karena kayak yang gue tau lah, kalau udah mentok itu kan udah nggak bisa naik lagi dong, dan itu udah dicapai sama Noin di mana sewaktu cerita utama itu belum dimulai. Jadi sewaktu cerita masih ada di Arifureta Zero, statnya Noin itu udah mentok semua, udah nggak bisa ditingkatin lagi. Karena ya dia itu punya fisik manusia, bukan fisik non manusia. Jadi ya nggak bisa naik lagi statnya dia. Selain kemampuan fisik, Noin itu juga punya ilmu berpedang atau Kenjutsu yang jauh di atas Shizuko. Padahal Shizuko sendiri itu kan diketahui sebagai swordswoman terkuat yang balik ke Jepang. Tapi nyatanya kemampuan berpedang atau Kenjutsunya Noin itu jauh di atasnya Shizuko. Dan sewaktu masih pakai tubuh lamanya, Noin itu punya mana yang tak terbatas. Jadi nggak bakal ada kasus di mana Noin itu kehabisan mana, soalnya ya mana dia itu nggak ada batasnya. Dan itu dikarenakan Ehit yang mengganti organ hatinya Noin pakai kristal mana khusus yang ngebuat Noin punya mana atau energi sihir yang tak terbatas. Sedangkan di tubuh barunya, mana atau energi sihirnya Noin itu jadi ada batasnya. Tapi bagi Noin hal itu nggak masalah karena berkat tubuh dari Hajime, kemampuan fisiknya Noin udah melebihi batas maksimal yang bisa dicapai manusia. Jadi Noin yang dulu itu punya mana atau energi sihir yang tak terbatas. Tapi kemampuan fisiknya itu terbatas karena ya itu kan cuma fisik manusia. Sedangkan yang sekarang itu kebalikannya, yang dimana mana atau energi sihirnya Noin itu jadi terbatas, tapi kemampuan fisiknya itu melebihi batas manusia normal. Selain itu, mau waktu jadi utusannya Ehit atau pelayannya Hajime, Noin tetap bisa make segala jenis sihir, kecuali sihir kuno. Soalnya kan buat make atau buat dapetin sihir kuno itu harus menyelesaikan labirin, dan Noin gak pernah sekalipun menjelajah labirin. Selain bisa semua sihir, Noin juga punya skill yang ngebuat dia bisa menggabungkan segala jenis sihir yang dia punya tanpa terkecuali. Dan kayak yang udah ditampilin lah di anime, lu pada ngeliat kan kalau Raja Tortoise sih, Raja High Light itu kayak kena cuci otak gitu kan pas ngebunuh ras non manusia. Nah itu semua karena Noin yang pakai sihir hipnotisnya ke Raja High Light. Sihir hipnotis Noin itu terlalu easy buat dipakai karena ya cuma perlu kontak mata doang buat menghipnotis orang lain. Ya nggak jauh beda lah sama charmnya Tomoki dari seri Tsukimichi gitu. Dan selain skill yang berkaitan sama sihir, Noin juga punya skill yang bisa melelehkan benda apapun. Jadi mau sekeras apapun benda itu tetap bisa dilelehin sama Noin pakai skill yang satu ini. Dan sebenarnya api sama suhu panas itu udah kayak kekuatan utamanya Noin. Walaupun Noin bisa pakai semua jenis sihir ya, Noin itu lebih sering pakai sihir api dan skill yang merubah suhu di sekitar jadi lebih panas. Dan salah satu sihir ter-OP yang dipunya Noin adalah tsunami api. Lu bayangin aja itu, tsunami air aja bisa ngebunuh ratusan orang. Lah ini tsunami api dengan suhu super tinggi. Buset, orang normal yang kena itu langsung kremasi di tempat anjing.
Dan terakhir, Noin itu juga punya skill limit break sama kayak yang dimiliki Hajime dan Kosuke yang ngebuat semua startnya Noin itu bakal dikali 3. Nah, skill ini nanti bakal dipakai sama Noin pas ngelawan Hajime. Begitu juga sama Hajime yang bakal make limit break pas ngelawan Noin. Makanya tadi gue bilang kan kalau gue berharap gelut mereka atau gelutnya Noin sama Hajime itu bakal se-epic di novelnya. Dua pengguna limit break dengan kemampuan beda-beda tipis itu saling gelut. Ngebayanginnya aja itu udah bakal berasa kayak anime shonen banget anjir. Sedangkan pas di tubuh baru gue nggak tahu sih apakah Noin itu masih bisa pakai semua kekuatannya atau enggak, karena ya yang gue tahu sebagian kekuatannya Noin itu cuma melekat di tubuh fisiknya Noin, bukan di jiwanya Noin. Tapi ya walaupun Noin udah kehilangan sebagian skillnya, tetap aja Noin itu termasuk karakter yang lumayan OP di seri Arifureta. Karena ya Hajime ngebuat tubuhnya Noin dengan berbagai artefak. Artefak yang baru diketahui ya yang ada di tubuhnya Noin itu adalah perisai super keras yang gak bisa ditembus. Terus ada senapan gating, terus ada pilai bunker, tembakan laser bersuhu tinggi, rudal, dan senjata yang paling identik sama Noin yang sekarang, yaitu sabit Grim Reaper. Nah, kenapa sabit Grim Reaper itu identik sama Noin? Karena semenjak Noin jadi pelayannya Hajime, Noin itu dijuluki sebagai Grim Reaper. Ya kalau lo mau ibaratin Noin di wujud golem laba-labanya itu mirip kayak Zoid anjir. Karena ya pas gue baca gue kepikirannya Zoid bangsat. Lo bayangin aja kan, punya bentuk golem laba-laba, terus punya berbagai senjata. Gue kepikirannya anjing kok berasa Zoid bangsat. Sedangkan di wujud humanoidnya si Noin ini ya berasa kayak AI dengan banyak senjata aja. Karena ya emang Hajime kan bikin tubuh humanoidnya si Noin ini berdasarkan konsep AI. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy buat pembahasan kali ini. Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo pada, lo bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Dan kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Kocok gue gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.